Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufikur Rahman dan teman-teman yang saya hormati. Saya Mariana Bella, NPM 5, akan mereview jurnal eksperimental pemurnian garam NaCl dengan cara rekristalisasi. Di sini ada abstrak yang saya akan bacakan. Kristalisasi dari larutan dikategorikan sebagai salah satu proses pemisahan yang efisien. Secara umum, tujuan dari proses kristalisasi adalah menghasilkan produk kristal dengan kualitas seperti yang diharapkan. Kualitas kristal yang dihasilkan dapat ditentukan dari parameter produk, yaitu distribusi ukuran kristal, kemurnian kristal, dan bentuk kristal. Salah satu syarat terjadinya kristalisasi adalah terjadinya kondisi supersaturasi. Kondisi supersaturasi adalah kondisi di mana konsentrasi larutan berada di atas harga kelarutannya. Selanjutnya, pendahuluan. Kristalisasi memegang peran yang sangat penting dalam industri kimia. Hal ini mengingat kurang lebih 70% dari produk-produk kimia dihasilkan dalam bentuk padatan atau kristal. Pada proses kristalisasi, kristal dapat diperoleh dari lelehan atau meltcristalization atau larutan, crystallization from solution. Dari kedua proses ini, yang paling banyak dijumpai di industri adalah kristalisasi dari larutan. Selanjutnya, nukleasi atau nukleasen. Nukleasi adalah terbentuknya inti kristal yang muncul dari larutan. Teori nukleasi menyatakan bahwa ketika kelarutan dari larutan telah dilewati atau supersaturated, molekul mulai mengumpul dan membentuk kluster. Pertumbuhan kristal. Tahap berikutnya dalam proses kristalisasi adalah inti bertumbuh menjadi lebih besar dengan penambahan molekul salut dari larutan lewat jenuh. Fenomena ini disebut pertumbuhan kristal. Selanjutnya, pengotor atau impurities. Pengotor yang ada pada kristal terdiri dari dua kategori, yaitu pengotor yang ada pada permukaan kristal dan pengotor yang ada di dalam kristal. Pengotor yang ada pada permukaan kristal berasal dari larutan induk yang terbawa pada permukaan kristal pada saat proses pemisahan padatan dari larutan induknya atau relaxant liquid. Selanjutnya, kemurnian garam. Kadar NaCl dan pengotor dari umpan atau garam tambak tercuci, dan garam hasil rekristalisasi dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahap berikutnya, dengan rekristalisasi, kandungan pengotor dapat diturunkan lagi sampai harga yang cukup kecil, sehingga didapatkan garam dengan kandungan NaCl mencapai 99,01% terhadap kristalisasi ini. Pengotor yang berada atau terperangkap di dalam kristal akan terlepaskan dari kristal karena pelarutan kristal. Selanjutnya, kesimpulan. Yang terakhir, pencucian berperan cukup besar dalam meninggalkan kandungan NaCl karena pencucian dapat menurunkan kadar pengotor. Hal ini menunjukkan bahwa cukup besar pengotor yang berada pada permukaan garam yang diperoleh langsung dari tambak. 2. Dengan rekristalisasi, kandungan pengotor dapat diturunkan lagi sampai harga yang cukup kecil, sehingga didapatkan garam dengan kandungan NaCl mencapai 99,1%. Terakhir, laju pertumbuhan pada kristalisasi garam NaCl tidak dikontrol oleh tahap difusi. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.